Kang Deddy Mulyadi keluar dari rumahnya yang sederhana di Purwakarta pada pagi hari ketika udara masih segar. Ia tidak dibarengi oleh pengawal atau atribut jabatan, hanya sebuah mobil SUV hitam tua yang telah menemaninya dalam banyak perjalanan. Tujuannya adalah menghadiri rapat koordinasi pembangunan desa di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Baginya, perjalanan ini penting demi mendengar langsung suara rakyat kecil. Sopirnya, Kang Iwan, sudah menunggu di balik kemudi. Lelaki parubaya itu dikenal diam namun setia dan merupakan orang kepercayaan Kang Deddy. Tanpa banyak basa-basi, mereka melaju meninggalkan kota. Jalanan tol pagi itu sepi, hanya angin dan suara mesin yang menemani keheningan mereka. Kang Deddy membuka map dan mulai membaca ulang data anggaran yang akan dibahas. Matanya tajam, pikirannya terfokus. Sinar matahari menembus kaca depan mobil, membentuk siluet di wajah Kang Deddy yang tengah merenung. Ia selalu heran mengapa pembangunan desa sering lambat meskipun anggaran turun setiap tahun. Di kilometer 104 menjelang rest area baru yang sedang dibangun, sebuah mobil PJR tiba-tiba muncul dari belakang dengan lampu strobo menyala agresif. Kang Iwan menepi perlahan mengikuti arahan. Kang Deddy tidak menunjukkan reaksi apapun, hanya menutup map di tangannya dan memperbaiki posisi duduk. Seorang pria berseragam lengkap mendekat dari sisi kanan. Wajahnya tirus dengan sorot mata yang tajam namun tidak bersahabat. Ia mengetuk kaca jendela dan memberi isyarat agar dibuka. Kang Iwan menurunkan jendela setengah untuk mendengar apa yang akan disampaikan. Petugas tersebut berkata bahwa kendaraan itu mencatat pelanggaran kecepatan dan meminta dokumen kendaraan. Suaranya datar, seperti membaca dari naskah yang dihafal. Kang Iwan menoleh pada Kang Deddy yang mengangguk pelan memberi isyarat untuk menuruti permintaan itu. Sambil memeriksa SIM dan STNK, petugas itu melirik ke dalam mobil beberapa kali seakan menilai apakah ini kendaraan berisi sesuatu yang mencurigakan. Namun, penampilan Kang Deddy yang sederhana tampaknya menipu mata petugas. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria berpeci di bangku penumpang itu adalah seorang tokoh politik nasional. Kang Deddy tetap tenang bahkan ketika petugas mulai berbicara tentang penyelesaian damai di tempat. Ada senyum tipis di sudut bibirnya, bukan karena geli, tetapi karena ia tahu kali ini dia sedang masuk ke dalam cerita baru. Kertas tilang belum sempat keluar dari map petugas ketika dua sosok lain muncul dari mobil patroli yang terparkir miring di bahu jalan. Keduanya berjalan santai, tapi mata mereka tajam menelusuri isi kendaraan. Kang Deddy melirik sejenak lewat kaca spion samping, mencermati gerak-gerik mereka dan dalam sekejap ia tahu ini bukan pemeriksaan biasa. Salah satu petugas tambahan mendekati jendela sopir dan membuka percakapan dengan senyum yang terasa dipaksakan. Petugas itu mengatakan bahwa masalah ini bisa diselesaikan di tempat agar tidak ribet ngurus ke kantor, sambil menambahkan bahwa uang tersebut bisa membantu operasional di lapangan. Nadanya dibuat seakrab mungkin, tetapi Kang Deddy sudah terlalu sering mencium aroma manipulasi seperti itu. Kang Iwan memegang dompetnya, menunggu aba-aba. Namun, Kang Deddy mengangkat tangan pelan, menyuruhnya menahan. Ia menatap lurus pada si petugas seolah ingin menelanjangi niat di balik seragam yang dikenakan. Dalam benaknya, Kang Deddy bertanya, berapa banyak warga biasa yang menjadi korban praktik seperti ini setiap harinya? Petugas pertama kembali dengan selembar kertas tilang kosong dan tanpa basa-basi berkata bahwa biasanya pelanggaran seperti ini cukup dengan Rp300.000. Kata-kata, bantu, dilontarkan seperti mantra yang bisa menyihir rasa bersalah. Namun, yang duduk di bangku penumpang bukan orang sembarangan. Alih-alih marah atau membentak, Kang Deddy membuka tas kecilnya, mengeluarkan dompet, dan menyelipkan beberapa lembar uang rapi. Ia menyerahkannya lewat celah jendela. Namun, bersamaan dengan itu, kamera kecil di balik dashboard mobil mulai merekam tanpa suara. Ia tahu kebenaran harus punya bukti. Para petugas tampak puas. Salah satunya bahkan sempat berujar bahwa kalau semua pengendara kayak Bapak, tugas kami enak.
Mereka tertawa kecil, merasa telah memenangkan pertempuran kecil di tengah tol. Mereka tidak sadar sedang menggali lubang mereka sendiri. Setelah menerima uang itu, para petugas buru-buru menutup pembicaraan. Mereka melambaikan tangan sambil mengatakan agar Kang Dedi hati-hati di jalan, seolah baru saja menolong seseorang dari kecelakaan. Kang Dedi membalas dengan senyuman yang datar. Senyum milik seseorang yang sudah tahu akhir dari sandiwara ini. Mobil kembali melaju meninggalkan titik perhentian. Di dalam kabin suasana hening, hanya suara AC yang mengalir lembut. Kang Iwan akhirnya bersuara, mengatakan bahwa ia sempat tegang. Kang Dedi singkat menjawab, "Santai, Iwan. Mereka pikir hari ini hari mereka, tapi mereka belum tahu siapa yang mereka hadapi." Beberapa kilometer setelah peristiwa itu, Kang Dedi meminta Kang Iwan menepi di sebuah rest area kecil. Ia butuh waktu untuk meninjau rekaman dari kamera dashboard yang sejak tadi bekerja tanpa henti. Gambar-gambar terekam jernih, wajah para oknum, percakapan, bahkan momen saat uang berpindah tangan. Semua tersimpan rapi, siap menjadi senjata. Sambil duduk di bangku kayu di pojok warung kopi, Kang Dedi membuka gawai dan mulai menulis catatan. Ia tak ingin emosi memandu tindakannya. Di layar ponsel, ia menyusun kronologi secara rinci, memastikan setiap detik kejadian terstruktur. Ia tahu betul, melawan penyimpangan butuh lebih dari sekadar keberanian, perlu strategi dan bukti yang tak terbantahkan. Usai istirahat singkat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini suasana kabin lebih sunyi. Namun, kepala Kang Dedi sibuk berpikir. Ia tidak hanya memikirkan laporan, tetapi juga skenario dampak. Apa yang terjadi jika publik tahu? Akankah mereka percaya atau justru menganggap ini biasa? Disinilah dilema seorang tokoh publik muncul antara membongkar atau dianggap mencari panggung. Namun, pikiran itu sirna ketika sebuah pesan WhatsApp masuk dari salah satu anggota media yang sering meliput kegiatan Kang Dedi. Rupanya kamera dashboard mereka terkoneksi otomatis ke cloud dan rekaman tadi sempat terbaca oleh sistem cadangan media sosial yang dipasang staf tim dokumentasi. Kang Dedi tidak langsung membalas. Ia masih menimbang menunggu momen yang tepat. Satu hal yang pasti, ia ingin para pelaku menyadari kesalahan mereka sebelum badai datang. Maka ia memutuskan untuk memberi mereka satu kesempatan untuk sadar atau untuk jatuh lebih dalam. Dengan niat itu, ia kembali menginstruksikan Kang Iwan memutar balik ke titik semula. "Kita cari mereka lagi," ucapnya datar. Langit mulai mendung ketika mobil mereka kembali memasuki lokasi tempat kejadian. Mobil PJR masih terparkir menandakan para oknum belum pergi. Tapi kali ini bukan mereka yang mengatur permainan. Kang Dedi yang pegang kendali. Mobil SUV hitam itu kembali meluncur pelan mendekati titik tempat kejadian. Dari kejauhan, mobil PJR tampak masih di tempat semula. Para petugas itu berdiri di samping kendaraan mereka, tampaknya sedang bercanda ringan sambil merokok. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa mobil yang mereka pungli sebelumnya akan kembali menghampiri. Begitu kendaraan berhenti, salah satu dari mereka spontan berseru, "Wah, balik lagi, Pak. Ada yang ketinggalan." Nada suaranya santai, nyaris menggampangkan. Mereka masih mengira mangsa pagi tadi hanyalah warga biasa yang bisa diperas sesuka hati. Mereka belum sadar bahwa badai sedang berjalan pelan ke arah mereka. Kang Dedi keluar dari mobil dengan langkah tenang membawa selembar amplop berwarna coklat. Ia menghampiri mereka tanpa bicara, menatap satu persatu wajah yang kini tampak canggung. Senyuman para petugas mulai memudar, berganti dengan pandangan bingung. "Ini saya titip berkas untuk atasan kalian," ucapnya sambil menyerahkan amplop ke petugas tertua. Si petugas tampak ragu menerima. "Ini maksudnya, Pak?" tanyanya hati-hati. Kang Dedi menghela napas pelan, lalu mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya tanpa berkata sepatah kata pun. Mata para petugas terbelalak saat membaca nama dan jabatan yang tertera jelas, Dedi Mulyadi, anggota DPR RI Komisi Hukum dan Pemerintahan.
Wajah mereka pucat seketika. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi gurauan, mereka terpaku seakan mendadak lumpuh oleh kenyataan yang menampar keras. Salah satu dari mereka yang paling muda bahkan mundur 2 langkah sambil bergumam pelan. Innalillahi. Suasana mendadak kaku yang sebelumnya merasa berkuasa kini seperti tikus ketahuan mencuri di depan pemilik rumah. Kang Dedi menatap mereka lekat-lekat lalu berkata tegas. Kalian tahu berapa banyak rakyat yang kalian jadikan sapi perah di jalan seperti ini? Hari ini kalian pungli orang yang salah. Tidak satu pun dari mereka mampu membela diri. Bahkan petugas tertua hanya bisa menunduk, memegang amplop dengan tangan gemetar. Isinya salinan rekaman dari kamera dashboard dan laporan kronologi yang disiapkan rapi. Bukti cukup untuk menggoyang kursi mereka. Tanpa menunggu jawaban, Kang Dedi kembali ke mobil. Ia tak butuh permintaan maaf karena keadilan bukan soal ucapan, tapi tindakan nyata. Sambil menutup pintu, ia hanya berkata pelan, besok pagi mungkin nama kalian sudah masuk koran. Siapkan diri kalian. Mobil pun melaju pergi meninggalkan 3 seragam yang kini terlihat seperti kain usang tanpa wibawa. Tak lama setelah mobil Kang Dedi menghilang di tikungan tol, ketiga oknum PJR itu masih terpaku di tempat. Amplop coklat di tangan petugas tertua kini terasa seperti bara api panas dan mengancam. Tak satu pun berani membukanya di tempat. Salah satu dari mereka yang sejak tadi gelisah akhirnya memberanikan diri membuka isi amplop. Begitu melihat isi rekaman, wajahnya langsung memucat. Ini semua terekam dari awal sampai akhir. Petugas tertua segera menyambar ponsel. Mencoba menghubungi atasannya dengan tangan gemetar, berharap masih ada celah untuk menyelamatkan karir dan nama baiknya. Namun, telepon tak langsung diangkat. Detik demi detik terasa seperti jam. Sementara itu, petugas termuda mulai menyusun skenario pembelaan. Kita bilang saja dia ngaku-ngaku. Mana kita tahu dia siapa? Tapi ucapannya langsung dipotong. Lihat ID-nya tadi. Cuma orang nekat yang berani bawa nama itu kalau bukan benar-benar dia. Mobil Kang Dedi sudah jauh meninggalkan rest area. Di dalam kabin suasana hening. Kang Iwan hanya melirik lewat kaca spion lalu bertanya pelan. Kang, beneran mau disebar ke media? Didi tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan kosong di depan seakan menimbang. Saya kasih waktu sehari. Kalau enggak ada itikat baik, baru kita buka semuanya. Sikap Kang Didi bukan tanpa alasan. Ia tahu pembenahan sistem tidak bisa dilakukan hanya dengan membakar nama. Ia ingin melihat apakah sistem kepolisian masih punya nyali untuk bersih dari dalam. Tapi jika tidak, maka publik berhak tahu betapa kotornya jalan yang seharusnya dijaga aparat. Di markas besar PJR wilayah, sang atasan akhirnya menerima laporan dari bawahannya. Suara di ujung telepon bergetar penuh kecemasan. Pak, kami baru sadar yang kami periksa tadi itu Dedi Mulyadi. Hening sejenak lalu terdengar gebrakan meja dari seberang. Kalian gila? Kalian kira siapa dia? Ini bisa naik ke Mabes. Telepon ditutup mendadak. Petugas di lapangan saling pandang. Wajah mereka kini benar-benar pucat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi arogansi. Mereka mulai sadar badai yang akan datang bukan hanya akan menyapu nama mereka, tapi bisa menyeret struktur atas ke dalam pusaran. Sementara itu, Kang Dedi membuka ponselnya dan menuliskan satu kalimat pendek ke seorang wartawan senior. Jika malam ini belum ada permintaan maaf resmi, tayangkan semua besok pagi. Tangannya ringan menekan tombol kirim. Langit di luar mulai mendung dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Menjelang malam, markas besar PJR dipenuhi ketegangan. Beberapa pejabat menutup pintu ruangan rapat lebih cepat dari biasanya. Telepon berdering tanpa henti. Pesan masuk dari berbagai arah, mulai dari media hingga pimpinan wilayah. Video rekaman pungli yang dilakukan di tol oleh 3 oknum mulai bocor ke kalangan jurnalis, meski belum dipublikasikan secara terbuka. Semua sadar ini bukan kasus sembarangan. Ini bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Di grup internal,
beberapa perwira mencoba menelusuri siapa yang menyebar informasi lebih dulu. Tapi semua jejak mengarah ke satu nama, Deddy Mulyadi. Nama itu menjadi momok, dikenal vokal, tak pernah goyah meski berhadapan dengan institusi besar. Terlebih posisinya di DPR membuat setiap langkahnya tak bisa dianggap remeh. Satu gebrakan bisa mengundang audit bahkan reshuffle. Di rumah pribadinya, Kang Deddy duduk santai di teras ditemani secangkir kopi hitam. Ia memantau perkembangan dari media sosial dan pesan-pesan yang mulai berdatangan. Ada yang mendukung, ada yang mencoba menenangkan, tapi tak sedikit pula yang mengirim pesan panik dari orang-orang dalam institusi kepolisian. Semuanya menanyakan satu hal, apakah video itu akan tayang besok? Menjelang pukul 9 malam, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami mohon waktu untuk menyelesaikan ini secara internal. Akan ada pernyataan resmi. Kang Deddy membaca pesan tersebut tanpa ekspresi. Ia tahu tekanan mulai bekerja, tapi bagi permintaan maaf tanpa tindakan hanya akan jadi formalitas basi. Tepatnya di waktu yang hampir bersamaan, 3 oknum PJR yang terlibat dipanggil ke markas. Wajah mereka lelah, mata sembab. Mereka dipaksa menulis surat klarifikasi dan pengakuan tertulis bahwa tindakan mereka melanggar kode etik. Namun, tekanan datang dari dua arah. Atasan ingin perkara ini tak meluas, sementara publik menunggu kejelasan. Mereka berada di tengah pusaran tanpa pegangan. Di sisi media, seorang wartawan senior yang sejak siang memegang rekaman itu duduk bimbang di meja redaksi. Ia tahu berita ini bisa jadi headline nasional, tapi juga bisa membuka konflik besar. Ia akhirnya memutuskan untuk menunggu sinyal akhir dari Kang Deddy karena ia tahu niat pria itu bukan menghancurkan, tetapi mengubah. Kang Deddy lalu mengirimkan satu kalimat pendek kepada wartawan tersebut. Tahan dulu. Kita beri mereka waktu sampai besok siang. Kalau tak ada tindakan, naikkan semuanya. Kalimat sederhana itu menjadi penentu. Di balik ketenangannya, Kang Deddy sedang menguji apakah hukum masih punya urat nadi atau sudah mati rasa. Malam itu kota tidur dalam diam, tapi di balik diamnya ada banyak mata yang terjaga, menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama di pagi berikutnya. Pagi menyingsing dengan langit yang masih kelabu. Di meja redaksi sebuah media nasional, suasana tegang terasa sejak fajar. Semua mata tertuju pada satu layar. Artikel investigasi soal pungli oleh oknum PJR sudah terjadwal. Tinggal satu tombol untuk ditayangkan. Kepala redaksi berdiri sambil menatap jam dinding, menunggu instruksi terakhir dari Kang Deddy. Waktunya hampir habis. Sementara itu, di markas Polda, sebuah pertemuan darurat digelar sejak subuh. Kapolda langsung turun tangan. Ia sangat marah saat mengetahui institusinya nyaris tercoreng di hadapan publik. Perintahnya jelas, 3 oknum segera dibebas tugaskan sementara, dan konferensi pers akan digelar dalam hitungan jam. Tak ada toleransi. Mereka tahu jika dibiarkan, kasus ini bisa menyulut amarah masyarakat luas. Di sisi lain kota, Kang Deddy sudah duduk rapi di ruang kerjanya, mengenakan batik gelap. Di hadapannya, ponsel terus berdering. Pesan masuk dari berbagai tokoh, anggota dewan, aktivis, bahkan beberapa petinggi kepolisian, semua menyampaikan hal yang sama, dukungan, dan rasa malu. Tapi Kang Deddy tetap tenang. Ia hanya ingin satu hal, reformasi yang nyata, bukan janji manis. Tepat pada pagi hari, layar televisi nasional menampilkan breaking news. Konferensi pers dimulai. Juru bicara kepolisian berdiri kaku di podium membacakan pernyataan resmi. 3 oknum dinyatakan melanggar etik, dan proses hukum internal akan segera berjalan. Tak hanya itu, mereka juga meminta maaf secara terbuka kepada publik dan secara khusus kepada Deddy Mulyadi. Siaran itu tersebar luas. Media sosial meledak dengan berbagai komentar. Ada yang memuji langkah cepat kepolisian. Ada pula yang menganggap ini hanya respons panik. Tapi yang jelas, nama Kang Deddy kembali menjadi perbincangan.
Ia bukan hanya legislator, melainkan simbol perlawanan terhadap penyimpangan yang selama ini dianggap biasa. Di tengah riuhnya berita, Kang Deddy mengirim pesan pendek ke redaksi. Sudah cukup. Tunda tayangannya biar publik nilai sendiri. Perintah itu membuat redaktur menarik napas lega. Walau headline batal naik, tekanan yang tercipta telah membuahkan hasil. Sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar sensasi, kesadaran. Usai semua reda, Kang Deddy berjalan pelan ke halaman rumahnya, menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu ini baru satu dari sekian banyak wajah kotor di jalanan negeri ini. Tapi hari ini satu noda berhasil dibersihkan. Itu sudah cukup untuk jadi bahan bakar melanjutkan perjuangan. Sambil menyeduh kopi hangat, ia bergumam lirih. Kalau semua warga berani lawan yang salah, negeri ini gak perlu banyak aturan. Cukup nurani.